Qala al-musannif al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa 'ada 'alaina min barakati amin ila an qala wa anhu radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa meridai beliau, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu. Rasulullah SAW bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling hasud, wala tanajashu, dan jangan kalian saling tanajush, nanti kita jelaskan maknanya, wala tabaghadu, dan jangan kalian saling membenci, wala tadabaru, dan jangan kalian saling berpaling, wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'd, dan jangan kalian menjual sesuatu di atas akad jual belinya orang lain. Wa kunu ibadallah ikhwana, dan jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Al muslimu akhul muslim, sesungguhnya orang muslim itu adalah saudara satu dengan yang lainnya. La yadhlimuhu, maka muslim yang satu yang tidak menzaliminya, wala yakhdhuluhu, tidak mengkhianatinya, yakhdhulu tidak mengecewakannya, tidak khianat, tidak menolongnya maksudnya, wala yahqiruhu, wala yakhdhuluhu, tidak menghinanya, at-taqwa la yakhdhuluhu, tidak membiarkannya tidak tertolong. At-taqwa hahuna, taqwa itu di sini kata baginda Nabi. Wa yushir ila sadri 3 marrat, bagian Nabi mengarahkan ke dadanya 3 kali sambil di sini. Bihasab imri'in, cukup untuk seorang manusia, minasyarri, dari perbuatan buruk, an yahqira akhahul muslim, menghina saudaranya sesama muslim. Kullul muslimi al muslimi haram, setiap muslim yang satu dengan yang lainnya adalah haram. Apanya yang haram? Damuhu, darahnya, wa maluhu, hartanya, wa irduhu, dan kehormatannya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bagi Nabi mengatakan di sini, la tahasadu, jangan kalian saling hasud. Makna hasud sudah kita sering bolak-balik pelajari, tapi singkat saja kita jelaskan kembali. Hasud itu apa sih? Tamanni zawalin ni'mah, mengharap hilangnya kenikmatan dari orang lain. Itu namanya hasud. Atau bahasa lainnya gini, orang hasud tuh pengen dapat seperti yang didapat orang lain dan berharap yang didapat orang lain hilang dari dia. Itu hasud. Pengen dapat yang didapat orang lain dan pengen yang didapat oleh orang lain tersebut hilang dari dia, dari orang tersebut. Contohnya ada tetangga punya mobil, orang hasud pengen juga punya mobil, plus pengen kalau mobil tetangga tadi hilang. Itu orang hasud. Na'udzubillah. Ini orang hasud ini, makanya dosa yang gede banget hasud ini. Iya serius, dosa gede hasud ini. Bukan dosa-dosa kecil lagi nih hasud ini. Hasud itu sampai bagi Nabi mengatakan, iyyakum wal hasada, jauhi oleh kalian yang namanya hasud. Allahu Akbar. Kenapa kok harus dijauhi? Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Karena hasud itu akan memakan kebaikan sebagaimana api yang melahap habis kayu bakar. Itu hasud. Sehingga bagi Nabi melarang kita, karena kasihan, beramal itu kan enggak gampang ya. Beramal itu enggak gampang. Sudah enggak gampang, untuk dapat pahalanya susah. Giliran dapat pahala kok malah habis oleh dosa hasud. Malah habis oleh dosa hasudnya. Itu yang bahaya yang seperti itu.
La ilaha illallah. Jadi gitu ya. Hasud itu Masya Allah. Orang yang hidupnya akan tersiksa adalah hasud. Orang yang ngalami neraka sebelum neraka itu orang hasud. Kok bisa gitu Ustaz? Iya, orang hasud kok. Orang lain senang dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada dia, dia malah susah hatinya menderita. Nauzubillah. Orang hasud itu orang kurang ajar betul sama Allah. Kenapa? Allah berkehendak memberi A kepada si B, memberikan sesuatu pada si A. Kenapa dia malah nggak senang? Berarti sama dengan dia tidak senang dengan ketentuan Allah. Dia protes dengan ketentuan Allah. Dia tidak ridho dengan ketentuan Allah. Nah, orang yang protes kepada Allah, orang yang tidak pro dengan Allah, ini kan orang yang kurang ajar betul, dosanya besar. Biarkan Allah memang maunya begitu, si A yang dimuliakan dengan ini, dengan itu, biarkan. Kalau kita mau ya minta sama Allah, gitu aja udah. Kalau kita mau ya minta sama Allah. Dan hasud itu gini, kata para ulama, namanya hasud itu kan ada macam-macam tingkatannya. Ada hasud dan diwujudkan hasudnya dalam bentuk perbuatan. Contoh gimana? Ada seorang tetangga tadi itu nggak senang tetangganya punya mobil. Namanya hasud kan tadi ya, dia pengen punya mobil tapi sekaligus dia pengen tetangganya mobilnya hilang. Akhirnya dia lakukan apa? Dicurilah mobil tetangganya. Ini yang paling jelek, dosanya double. Dosa pertama dosa hasud, yang kedua dosa nyuri. Double. Yang kedua, di hatinya aja dia nggak senang, panas, sempit dadanya tuh, ngelihat tetangganya begitu itu. Tapi dia masih sadar lah, masih lumayan, nggak sampai punya rencana untuk mencuri, ngempesin bannya atau bagaimana, nggak sampai, nggak begitu. Ya cuma di hati aja. Apa yang terjadi kalau begitu? Dia hanya dapat dosa hasud. Yang ketiga, ada perasaan begitu, tetangga punya mobil baru, hati nggak senang, langsung ditolak. Nggak boleh begini. Ini jelek, ditolak, dilawan. Didatangi tetangganya, diberikan ucapan selamat, didoakan semoga mobilnya membawa manfaat dan berkah, semoga nambah lagi tahun besok jadi 2, tahun berikutnya jadi 3 dan begitu seterusnya. Dilawan itu setan yang di hatinya. Ini nggak sampai dosa, nggak ada dosa kalau nggak ada dosa. Karena normalnya manusia akan digoda oleh setan, punya hawa nafsu dan digoda oleh setan untuk tidak senang dengan kenikmatan yang ada pada diri orang lain. Makanya hidup di kampung itu unik. Kita jadi orang kaya salah, jadi orang miskin juga salah di mata tetangga, di mata tetangga. Jadi orang kaya diomongin, nah paling kekayaannya dapat korupsi, paling juga dapat begini, dapat begitu, lihat, salah. Giliran jatuh miskin, bangkrut, salah juga. Kenapa salah? Disalahkan, miskin di beban masyarakat lah, miskin inilah, itu miskin karena dia tingkah lakunya begini, dan seterusnya, dijelek-jelekan. Salah semuanya. Makanya ingat ya cerita Luqman Hakim itu dengan anaknya yang waktu itu bawa keledai. Keledainya enggak ditunggangi, salah. Ditunggangi oleh salah satunya, salah. Ditunggangi bareng-bareng, salah. Itu mata orang begitu. Salah semua, enggak ada yang benar. Enggak ada yang benar. Jadi cerita tentang Luqman Hakim ini, beliau dengan anaknya bawa keledai. Berjalan. Urutan pastinya kami tidak begitu hafal, tapi yang jelas kejadiannya begini. Intinya begini. Si keledai itu awalnya dinaiki oleh Luqman Al-Hakim. Anaknya yang nuntun. Ketemu sekelompok orang, kata orang tersebut ngomong apa? Itu anak kurang ajar sama bapaknya. Masa? Itu bapak tidak sayang sama anaknya. Masa bapaknya naik
keledai, kemudian anaknya suruh nuntun. Lihat. Akhirnya bagaimana? Ya nurutin omongan orang tadi itu supaya si bapak jadi sayang sama anak. Jadi Luqman Hakim turun, anaknya yang naik keledai, jalan lagi. Ketemu orang di jalan, ngomong lagi, itu anak kurang ngajar sama bapaknya. Masa bapaknya suruh nuntun anaknya naik sendirian. Mikir, ini salah, terus gimana? Udah naikinlah dua-duanya gitu. Naik dua-duanya. Ketemu satu kelompok orang lagi. Orang ngomong apa? Ini manusia dua orang nih, otaknya di mana? Perasaannya di mana ini? Masa keledai kecil dinaikin dua orang? Akhirnya bagaimana? Sudah turun dua-duanya. Turun dituntun sama dua-duanya. Ketemu kelompok orang lagi, orang itu ngomong apa? Ini orang nggak punya otak. Gimana? Ada tunggangan kok dianggurin begitu, lihat coba. Ini tunggangan ada kok nggak dinaikin tuh gimana? Akhirnya saking bingungnya gimana? Keledainya diangkut, udah biar keledai yang naik. Allahu Akbar. Apa maknanya? Sudahlah. Kalau ngedenger apa kata orang nggak ada ujungnya. Hidup itu bukan apa kata orang, tapi hidup itu harus memegangi prinsip. Dan kita punya Nabi Muhammad SAW yang sudah memberikan kepada kita petunjuk yang sangat jelas, sekaligus juga contoh-contoh ideal dalam sisi-sisi kehidupan kita. Tinggal mengikuti selesai. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat.